Itu bunganya, buahnya udah besar-besar nih. Nah ini bentar lagi udah panen ini. Coba teman-teman lihat dari bawah ya ini. Ini tanaman aligator yang menurut saya posturnya itu Yahud. Dari bawah dia besar sekali. Ini mungkin di kamera nggak begitu besar ya, tapi kalau teman-teman lihat di situ, itu tuh sangat besar sekali. Ini kalau dibandingkan dengan pipa PVC ini ukuran yang 4 in lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dalam Agropark. Pagi menjelang siang ini di cuaca yang sangat mendung kelabu ini saya akan update tentang alpukat aligator. Nah, aligator saya kebetulan sudah ada yang bunga. Nah, ini buah juga, ini buah ini. Ada yang sudah bunga dan pentil. Nah, ini. Ada juga yang sudah buahnya besar-besar. Jadi kebetulan buahnya enggak serempak ini, tapi alhamdulillah dari usia 2 tahun lewat 2 bulan ini sudah menunjukkan tanda-tanda tanaman ini bisa diandalkan. Oke, coba kita lihat ya. Di depan saya ini adalah alpukat aligator usia tanam 2 tahun lewat 2 bulan. Mungkin lewat 2 bulannya lebih lagi lah. Ya, saya nggak bisa memastikan tepatnya, namun tanaman ini saya tanam di bulan puasa atau tepatnya sebelum bulan puasa tahun 2023. Jadi 24 bulan plus 3 bulan berarti ini. Ya, kira-kira segitulah. Usianya 2 tahun. 2 tahun dan tanaman ini udah mulai keluar bunga dan buah. Terbukti aligator pertumbuhannya sangat baik dan dia juga ginja. Nah, itu udah buah. Coba kita jalan-jalan, kita lihat aligator sebelah sini. Nah, ini juga aligator nih, nyempil di sini. Ini aligator nyempil di antara redfish. Ini tidak bunga, ini apa? Trubus ini. Nah, ini kalau redfish juga sudah bunga dan berbuah. Saya akan fokus review aligator. Nah, ini tanaman aligator saya udah tinggi-tinggi banget. Sudah berbuah. Nah, ini satu ini. Tuh 2. Ini tanaman mereng-mereng ini dulu waktu masih kecil kena angin dan tidak sempat kami selamatkan, jadi ada beberapa tanaman yang mereng. Ini contohnya. Ini sangat rimbun sekali ini. Ini dari awal tanam sangat-sangat rimbun. Kita lihat yang lain. Nah, itu bunganya, buahnya udah besar-besar nih. Nah, ini bentar lagi udah panen ini. Mungkin hitungan minggu karena di sini sudah mulai coklat ya. Nah, ini bentar lagi nih. Bentar lagi, bismillah. Ini bisa teman-teman lihat. Buahnya besar-besar. Nah, mungkin 1 kilo. Mungkin loh ya. Bisa kurang, bisa lebih. Sudah seperti ini. Sebelah sini masih aligator. Nah, sebelah sana itu kelut. Ini masih aligator. Kalau kelut pertumbuhannya beda. Saya kurang tahu antara itu bibitnya atau memang varietasnya atau memang lahannya, karena sebelah sana itu agak rendah. Mudah-mudahan karena lahannya aja, bukan karena varietasnya. Ini coba kita lihat, ini sudah kami pruning ke atas, tetap trubus lagi ke atas. Jadi
Si aligator ini memang dia bongsor ini. Nah, ini selamat. Sendirian Pak? Oh ya. Matang ini gitu. Nangge. Soalnya ini kan ini kok bubutannya nonton ini catat-catat. Bisa. Lola lumpur jadi. Nggih. Bisa toh? Jos, bisa. Sisa dijadikan bibit. Jadi ini bibit arancis ini nanti kami lakukan penanaman di sini. Bisa kami lakukan pembersihan, kami spray pakai herbi. Nanti kita tanam. Nanti langsung ditanam aja nggih Pak, nggak usah dibubuti nggih. Tanam aja. Sing misalnya kayak gini, ya sampean anu lah. Disesuaikan sama kondisi. Yang penting rumputnya tidak usah dicabut. Dicabut tambah lemu ya. Jadi biarkan dulu aja, nanti kita tanam sebisa mungkin. Tidak dicabutin, kalau dicabutin nanti malah tambah gemuk dia, subur. Nah, ini juga ada yang kecil ya, jadi nggak semuanya besar. Ini kerdil ini. Nah, jalan-jalan. Untuk tanda-tanda buah untuk di aligator ini tidak sebanyak Miki. Kalau Miki sudah lumayan banyak, sedikit. Oke Pak De, pripun? Sampun sudah bisa dipakai. Lah pripun, mau butuh air? Oke, siap. Kabari mawon, nanti kalau udah siap tak hidupkan pompanya. Oke, siap. Ini pun kalau sambung kok aman dari nyolok. Nan? Kenapa? Jero. Sampai ngabari kula mawon. Kapan ngoten ya? Nanti saya. Dereng ya. Dereng sempet. Nanti mungkin sampai nak kira-kira anu ngabari saya. Nanti saya hidupkan. Nggih. Lah kemarau ya, banyu kayak dhuwur lewat ya. Mandek. Masuk kemarau nih. Nah, masuk kemarau. Nih, Pak De selamat ya, kabar selamat. Pak Demul itu tanam padi tapi airnya nggak ada. Nanti airnya ngikut sama pengairan ini untuk masuk ke sawah. Ini satu tanaman lumayan tinggi, tapi ini ada kemungkinan keserang ya kan, betul kan, keserang hama, harus dispray. Tinggi banget, rata-rata aligator pertumbuhannya tinggi. Untung saja ini saya kasih tanaman, ukuran tanamannya 4 meter, jadi rada agak leluasa dia, 4 meter 4 kali 6, ini masih oke lah. Kalau ini ngikut 3 meter kayak Miki bisa pusing. Nah, ini kelut ini beda ya, dilihat dari postur tubuhnya beda. Ini kelut, ini aligator. Itu kemungkinan ada aligatornya sebelah sana. Itu kok kayak aligator, jadi kemungkinan ini peralihan antara kelut dan aligator, jadi masih kecampur-campur. Emang kayak tadi di sana antara aligator dan redfish. Ini sempat sakit, sudah sembuh. Nah, ini masih sakit, nah itu masih terjangkit jamur. Itu sudah kami lakukan pertolongan, masih jamurnya masih keluar terus, harus tambah lagi. Nah, ini aligatornya udah bunga belum ini? Belum. Ini kelut, ini kelut udah mulai bunga ini. Kelut ini udah tanda bunga ini, mental-mental. Ini aligator. Ini calon cabai lagi nih. Ini tanam bulan 9. Biarkan kena sinar matahari biar jamur-jamur itu hilang dulu. Karena musim cabai kemarin banyak serangan antraknosa, jadi sekarang harus istirahat dulu.
Nah, ini alligator sampai mereng kayak gini ya. Ini solusinya hanya ditambah seedling lagi, nanti disambung di situ, tapi belum kami kerjakan. Sementara kami hanya mengimbangi dengan pemuruningan aja biar nggak roboh. Inilah alpukat alligator. Coba teman-teman lihat dari bawah ya, ini tanaman alligator yang menurut saya posturnya itu Yahut. Dari bawah dia besar sekali. Ini mungkin di kamera nggak begitu besar ya, tapi kalau teman-teman lihat di situ, itu tuh sangat besar sekali. Ini kalau dibandingkan dengan pipa PVC, ini ukuran yang 4 in lebih. PVC yang 4 in itu sama ini besaran ini. Ada cabang dan cabang lagi. Ini dikasih buah 1 kuintal, insya Allah sudah kuat ini, karena bentuknya benar-benar kokoh ini. Ini adalah hasil dari pruning. Jadi teman-teman boleh dipakai atau boleh tidak, monggo. Yang jelas saya melakukan pemruningan itu ngejarnya seperti ini, biar tanaman itu besar dulu di batang bawah, lalu di percabangan berikutnya dia lebih kokoh. Jika tidak dilakukan pruning, tidak bisa mendapatkan seperti ini. Biasanya hanya satu aja berdiri terus cabang kanan kiri. Biasanya seperti itu kalau tidak dipruning. Nanti akan meninggi dan meninggi. Kalau ini insya Allah enggak. Ini sudah cukup, itu sudah saya potong lagi. Besok setelah panen akan dilakukan pruning massal lagi. Jadi setelah panen kami tetap pruning lagi. Kami ngejar tanaman ini tidak tinggi, pendek saja, yang penting buahnya banyak. Nah, ini juga sudah bunga, sudah pentil ini ya. Sudah seperti ini mayoritas alpukat alligator. Cukup ya, ini tadi cerita saya tentang alpukat alligator. Usia 2 tahun lebih, 2-3 bulan. Fase awal saya tanam itu tanaman masih kecil ya, estimasi 50 cm kurang lebih. Kalaupun ada yang lebih tinggi nggak banyak. Tapi ketika dilihat sekarang semuanya sama, kecuali yang kerdil. Untuk pemupukan awal saya berikan pupuk seimbang 16 rutin sebulan sekali, 1 sendok makan. Habis itu saya naikkan pelan-pelan sampai usia 1 tahun. Dan jangan lupa airnya itu benar-benar harus rutin. Musim kemarau wajib disiram. Setelah usia 1 tahun ke atas baru saya tambah dosis sekitar 2 on 1 batangnya, dan durasinya bisa 2 bulan atau 3 bulan. Dan terakhir ini 1 bulan yang lalu saya kasih NPK tinggi fosfat dan kaliumnya 500 gram karena saya ngejar tumbuhan. Dan selain itu kami berikan pupuk spray juga, saya kasih MKP sama boron. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini dan cara saya merawat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.